Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Haleluya. Sukacita bagi saya untuk kembali dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada mengambil bagian untuk merenungkan firman Tuhan. Ayo sama-sama kita mau siapkan hati kita karena kita percaya hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah untuk kita jalani. Karena hari-hari ini Alkitab katakan adalah hari-hari yang jahat. Kita perlu dituntun, kita perlu diarahkan, kita perlu dipimpin oleh seluruh ketetapan dan kebenaran firman Tuhan. Sehingga benarlah apa yang dikatakan pemazmur, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami berterima kasih buat setiap anugerah, setiap berkat kebaikan Tuhan yang ada dalam hidup kami. Dan secara khusus hari ini kami rindu untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Karena kami perlu dituntun, kami mau diterangi setiap langkah kami. Karena firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Kami buka hati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika Maria ibu Yesus mendengarkan kabar dari malaikat bahwa Maria akan mengandung bayi Yesus, maka ada satu pernyataan dari ibu Yesus yaitu Maria di dalam Lukas pasal 1 ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika Maria mendapatkan kabar ini, maka Maria berkata seperti itu, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Jadi pertanyaan begini, pertama, siapa hamba Tuhan? Iya kan? Hamba Tuhan bukanlah seorang yang hanya menyampaikan firman Tuhan di mimbar gereja. Hamba Tuhan bukan hanya mereka yang lulusan sekolah teologi ya. Tetapi setiap kita yang percaya terhadap Yesus, kepada Yesus Kristus adalah hamba Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, ketika dosa kita ditebus, maka saat itulah kita menjadi hamba-hamba Allah. Pada saat kita memberi hidup kita kepada Yesus, maka saat itulah kita menjadi hamba Yesus. Kenapa? Karena kita memberikan hidup kita. Kita memberikan diri kita. Sehingga akhirnya seorang yang mengambil keputusan untuk datang kepada Allah melalui anaknya Yesus Kristus, maka saat itu dia menjadi hamba Allah. Itulah yang dikatakan Maria. Sehingga seorang hamba Allah seharusnya adalah harus memberi diri, ya kan? Seorang hamba Allah harus mau memberikan hidupnya kepada Allah. Itu sebabnya Maria bilang, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Seorang hamba Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita semua adalah hamba Tuhan. Kita boleh memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Ada seorang guru, ada orang pengusaha, bisnis. Engkau mungkin seorang ibu rumah tangga, engkau seorang yang bekerja di perusahaan-perusahaan, dimanapun kita bekerja, kita adalah hamba Tuhan. Ketika kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Dan seorang hamba Tuhan harus berani percaya, sama seperti ibu Yesus Maria ini, berani percaya bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya itu adalah yang terbaik. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, ini yang mau saya sampaikan buat setiap kita, bahwa ketika kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, maka kita tahu itu apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita, itu kita diatur oleh Tuhan. Seorang hamba Tuhan harus berani memberi diri, hidup diatur oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita hamba. Iya kan? Jangan sampai terbalik, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Justru kita yang ngatur-ngatur Tuhan. Justru kita yang bikin Tuhan ikut saya, Tuhan kesini, ikut saya mau buat ini Tuhan, saya mau kerjakan ini. No, kita lah yang harus berkata sama Tuhan, "Tuhan, saya ini hamba-Mu, apa yang Tuhan pandang baik dalam kehidupan saya, tuntun saya, pimpin saya kemanapun Tuhan mau saya akan melangkah." Seharusnya seperti itu.
Sehingga apapun perkataan firman Tuhan yang kita dengar, kita berkata sama seperti Maria, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sehingga kita belajar untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang menyadari diri Tuhan, ini aku pimpin hidupku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya ulangi sekali lagi, setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, engkau adalah seorang hamba Tuhan. Siapapun engkau, apapun pekerjaanmu, apapun latar belakangmu, ketika engkau mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan Yesus, maka saat itulah engkau memberi dirimu untuk menjadi seorang hamba, yaitu hamba Tuhan Yesus. Galatia pasal yang kedua ayat 20, Rasul Paulus bilang begini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita hidup, namun bukan diri kita lagi yang atur kehidupan kita, melainkan Kristuslah yang hidup dan menghidupi diri kita. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, sadari yang pertama, engkau adalah hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan yang hidupnya harus diatur oleh Tuhan. Yang kedua, jika engkau mendengarkan firman Tuhan saat ini, sadari engkau adalah hamba Tuhan yang berani percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, itu adalah yang terbaik kepadamu. Diizinkan terjadi. Kita punya Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik. Alkitab katakan bahwa pemberian yang baik itu datangnya dari atas. Saudara dikasih dalam Tuhan dari Bapa segala terang. Itu sebabnya kalau Tuhan izinkan sesuatu yang mungkin kita belum mengerti, Tuhan, kenapa engkau izinkan hal ini terjadi dalam hidup kami? Tuhan, kenapa engkau buat ini terjadi dalam hidup kami? Kenapa Tuhan izinkan hal ini menimpa kami? Ada banyak hal yang belum kita mengerti. Tetapi ketika kita menyadari saya adalah hamba Tuhan, apapun yang Tuhan mau untuk terjadi dalam hidup saya, nyatakanlah. Kita cuma bisa bilang begitu, saudara. Sekalipun kita belum mengerti, sekalipun kita belum memahami. Karena kita adalah seorang hamba, kita hanya bilang, Tuhan, saya tahu engkau Bapa yang baik. Apapun yang engkau akan buat dalam kehidupanku, apapun yang engkau akan izinkan terjadi dalam kehidupanku, nyatakanlah, jadilah padaku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yuk sama-sama berlakukan dirimu sebagai seorang hamba yang tidak ngotot ketika Tuhanmu, Tuhanku, Tuhan kita semua mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Tapi kita belajar percaya bahwa itu yang terbaik buat hidup kita. Mari hamba-hamba Tuhan, dimanapun kau berada, kau mendengarkan firman Tuhan, izinkan Tuhan kita lakukan sesuatu yang dahsyat terjadi dalam kehidupan kita. Bagian kita adalah percaya dan berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut apa yang engkau mau kerjakan dalam kehidupanku. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami adalah hamba-hambamu, kami adalah umat tebusanmu, kami adalah anak-anakmu. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu, kami diingatkan kami hidup namun bukan kami lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya saat ini ingatkan kami selalu kalau ada hal-hal yang memang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam kehidupan kami hamba-hamba-Mu. Ingatkan kami bahwa kami memiliki Tuhan yang selalu memberikan dan menyediakan yang terbaik bagi kami hamba-hambanya. Itu sebabnya hari ini biarlah Tuhan berperkara dalam kehidupan kami masing-masing. Satu persatu Tuhan jamah di rumah kami masing-masing di dalam nama Yesus. Sehingga kami tetap terus memiliki hati seorang hamba, hati yang mau dibentuk. Hati seorang hamba, hati yang mau percaya kepada apa yang menjadi perlakuan Tuhan dalam kehidupan kami, itu adalah yang terbaik. Hati seorang hamba, hati yang mau mengikut selalu apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada yang sakit hari ini, hamba berdoa dari tempat ini, memohon belas kasihan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah sembuh atas mereka. Sebab ada tertulis, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Terjadi bagi hamba-hamba-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkat-Mu ada atas kami. Haleluya. Amin.